Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih semangat hari ini untuk belajarnya? Semangat sih, Bapak. Alhamdulillah. Baik anak-anak Bapak. Kembali kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatannya, baik itu kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka untuk kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada segenap keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Zulfikar silakan. Baik Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni wa amalan sholihan. Amin. Pada Bapak Guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita ke pembelajaran berikutnya, Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua Pak. Hadir semua ya. Hadir Pak. Ya, baik semua hadir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk meningkatkan rasa religius kita, kita biasakan untuk membaca ayat pendek. Hari ini kita membaca surah Al-Kautsar ayat 1-3. Kita mulai dengan ta'awuz dulu ya. Kita mulai. Baik, terima kasih. Bagaimana kalau di rumah masih baca Al-Quran apa tidak nih anak-anak? Masih ngaji? Masih ngaji? Masih. Irdayani masih ngaji? Fikar masih ngaji nak di rumah? Ngaji Pak. Kalau sehari itu dapat berapa? Berapa ayat? 1 ain Pak. Alhamdulillah, itu luar biasa ya. Kalau Hartini masih ngaji berapa ayat satu hari? Setiap hari baca surah Al-Muluk aja, Pak. Oh, alhamdulillah bisa. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan solehah. Jadi baca Al-Quran itu sangatlah penting ya. Karena itu merupakan salah satu rukun iman. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah ketika kita baca Al-Quran 1 huruf saja,
dapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Nah, anak-anak, Bapak, begitu besarnya pahala yang diberikan Allah kepada kita hambanya ketika kita mau membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh ya. Jadi harapan Bapak, Al-Quran itu jangan hanya kita baca saja, akan tetapi mari kita amalkan dan kita tadabburi bersama. Ya anak-anak ya. Ya Pak. Pak. Baik. Kemarin minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Saya mau review ya pelajaran minggu yang lewat. Siapa yang masih ingat pengertian iman secara bahasa? Iman Iman artinya secara- percaya, Pak. Percaya? Ya, bagus sekali, luar biasa. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Coba Amiran. Mempercayai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Bagus. Baik, iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Tapi sebelum itu Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan yang kedua, memahami kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, kegiatan kita yang pertama adalah mengamati gambar dan video. Coba kita lihat gambar. Tayangan gambar sudah kelihatan, Nak? Sudah Pak. Pak. Nah, kira-kira ini gambar apa ya, Nak ya? Jalan, Pak. Gambar jalan, Pak. Jalan. Jalan tol. Iya, jalan. Terus Ya. ini Ada orang. ada orangnya. Ada orangnya, Pak. Orang yang lagi bingung, Pak. Nah, dia garuk-garuk kepala kenapa? Lagi bingung. Pak. Bingung. Lagi galau ya. Gatal kepalanya mungkin itu, Pak. Oh iya. Kalau. Ini Kalau lagi Pak, gimana dia? ini lagi kebingungan ya. Kita Iya, lihat Pak. dari tulisan yang ada di sini. Ini orang ini tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas dan benar. Ya, dia bingung mau kemana, ke arah kanan, kiri, ke depan. Ya. Baik, yang kedua kita mengamati sebuah tayangan. Tayangan video ya anak-anak ya. Coba diamati ya videonya ya. Kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya? Belum, Pak. Perjalanan, namun tidak memiliki Kedengaran tujuan suaranya? yang jelas. Udah, Pak. Kedengar, Hanya Pak. akan berputar-putar, tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya untuk pedoman kepada umat manusia. Sudah dilihat tadi tayangannya, Nak? Udah, Pak. Pak. Baik, dari tayangan video tadi, apa yang anak-anak pahami? Ada yang bisa jawab? Pak. Ya, silakan, Julfikar.
dalam hidup ini Pak, kita itu harus punya tujuan Pak. Jadi kehidupan kita ini akan jelas Pak, arah dan tujuannya Pak. Ada Pak, lagi? Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kita, yaitu Julul Fikar, bahwasanya dalam menjalani kehidupan ini kita harus mempunyai tujuan. Jadi dalam mencapai tujuan itu kita harus mempunyai pedoman. Ya, ibaratnya kalau kita mau ke hutan, agar kita tidak tersesat maka kita harus mempunyai pedoman. Apa pedomannya? Itulah pedomannya peta ataupun kompas. Begitu juga dengan pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus menjadikan kitab sebagai pedoman hidup kita, ya, anak-anak. Baik, anak-anak sekalian, di sini Bapak mau menyampaikan sedikit penjelasan tentang nama-nama kitab yang Allah turunkan beserta dalil-dalilnya dan beserta para rasul penerimanya. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat ditujukan untuk umat Bani Israel, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Sebagai umat Muslim, kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 49. Siapa yang bisa bacakan? Saya, Pak. Silakan. Pak Amiran, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi atau 2 abad setelah Taurat di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Siapa yang bisa bacakan dalilnya untuk kitab Zabur ini? Silakan Zulfikar. Silakan Bahrul, silakan Bahrul. Oh, ada. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabi ala ba'di wa ataina Dawud Zabur. Sudah, Pak? Baik. Bagus. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian, kitab Allah yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi, 11 abad setelah kitab Zabur. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani.
Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam Quran surah Maryam ayat 30. Silakan dibacakan Bahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bagus, Bahrul. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kemudian, kitab yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yakni sekitar 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Dalilnya ada dalam Quran surah Al-Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Apa kata Allah? Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Baik anak bapak yang soleh dan soleha, demikian penjelasan 4 kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada kira-kira yang mau bertanya? Zulfikar, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah, kalau memang sudah jelas. Baik, kegiatan kita selanjutnya adalah kegiatan diskusi. Ya, kita kerja kelompok. Bapak akan bagi kita 3 kelompok sesuai dengan kelompok kita minggu yang lewat ya, Nak ya. Baik, silakan dibentuk kelompoknya. Baik, sudah siap ya? Nah, di sini Bapak akan membagikan lembar kerjanya. Nanti Anda silakan berdiskusi dan setelah berdiskusi nanti per kelompok akan mempresentasikannya ke depan kelas. Nanti Anda bisa memilih siapa yang akan salah satu perwakilannya untuk membacakan presentasinya ke depan. Baik, Bapak beri kesempatan 10 menit untuk berdiskusi. Silakan. Sudah siap, anak-anak? Sudah siap, Pak? Sudah, Pak. Sudah siap? Boleh kita mulai? Boleh. Boleh, Nah, baik. Pak. Bapak mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan, siapa yang mewakili? Siapa? Irda ya? Silakan Irda. Atau kelompok 2 dulu, kelompok 2 duluan ya. Ya, siap, Pak. Nah, silakan. Adapun isi secara umum kitab Injil adalah sebagai berikut. 1. Perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai atau relevan dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Begitu, Pak. Oh, baik.
Baik, kelompok yang lain ada yang mau memberikan komentar? Kira-kira ada? Nggak ada Pak, udah bagus Pak. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, kita sekarang ke kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Ya Pak. Jadi di kelompok kami Pak menemukan yang pertama isi ajaran dari Al-Quran, yaitu tentang akidah. Kemudian tentang akhlak. Yang ketiga tentang ibadah. Yang keempat tentang muamalah. Yang kelima tentang sejarah Pak. Itu dia Pak. Baik, Yang dapat dari kelompok kami. Baik. Ada dari kelompok yang lain ingin memberikan komentarnya? Kami persilakan. Bapak persilakan. Gimana kelompok 2 sudah siap, sudah jelas? Udah, Pak. Sudah ya. Baik. Pak. Baik. Semuanya hasilnya bagus-bagus ya. Baik anak-anak Bapak sekalian, tugas kelompok telah kita selesaikan. Jadi tugas kelompoknya sama-sama baik semua. Maka Bapak memberi nilai A semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah bahwasanya dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, kita harus mempunyai pedoman atau petunjuk, yaitu kitab-kitab Allah, sehingga kita nanti dapat selamat di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kitab-kitab Allah itu ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Rasul-rasul penerimanya itu untuk kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik untuk tugas di rumahnya, nanti kita mengerjakannya di Google Form ya. Nanti linknya akan Bapak share di grup WA kelas kita. Sudah jelas ya? Sudah, Nanti Pak. dikerjakan tugasnya nak ya, melalui Ya, Google Pak. Form ya. Ya Pak. Nah, tiba kita di penghujung pembelajaran kita, tapi sebelumnya untuk minggu depan Bapak ingatkan kita semua bahwasanya minggu depan itu kita akan mempelajari tentang suhuf. Ada yang tahu tentang suhuf? Ada yang sudah dengar? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Suhuf itu adalah firman Allah yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran. Ya, beda dengan kitab. Kalau kitab itu sudah firman Allah yang sudah dibukukan. Baik, untuk penjelasan yang lebih detailnya minggu depan kita bahas ya nak ya. Baik, Ya, Pak. demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.